Iya betul. Jadi karena juga pada saat di Padang ini kan saya berangkat sendiri, maksudnya tidak dengan tim. Nah, artinya saya juga kali pertamanya bagi saya. Masih bersama saya the one and only Zulfa Dwi Putri. Iya, Mas Wawan Dani. Baik. Kita lanjutkan dari pembahasan kita yang kemarin. Ternyata banyak yang bertanya tuh. Ada yang bilang lanjutkan gimana perjalanan kuliahnya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kembali dan tanyakan, dan mungkin menjadi inspirasi juga buat orang-orang, buat orang lain yang sekiranya sedang yang mungkin saat ini sedang menjalankan kuliah atau selanjutnya akan menjalankan kuliah. Yang kemarin kalau ada yang belum tahu, sukanya dia jalan-jalan dan gratis gitu, katanya begitu. Dan saat ini kita akan lanjutkan gimana seorang Zulfa Dwi Putri itu jalan-jalan keliling Indonesia. Tentunya dengan membawa nama alma mater. Bonusnya jalan-jalan untuk apa? Membawa nama alma mater tentunya untuk blow up. Lalu untuk menjadi sejarah katanya. Lalu untuk menjadi inspirasi buat yang lainnya. Kita langsung tanya saja, Zulfa Dwi Putri, pernah jalan-jalan kemana aja? Ya, jadi sebenarnya bukan keliling Indonesia ya, karena memang cuma beberapa kota. Nanti dilanjutkan di perjalanan selanjutnya setelah lulus setelah ini. Ada beberapa kota. Yang pertama itu Malang, lalu ke Padang, Sumatera Barat, kemudian Medan, kemudian ke Bali. Sebenarnya waktu itu juga sempat ada undangan ke Pontianak, tapi dibatalkan. Baru itu sih selama 2 tahun terakhir kuliah di UGM ini. Sama yang terakhir itu kemarin pada saat profesi, alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Singapura juga, gratis juga, alhamdulillah, dalam rangka exchange. Udah sih itu. Baru itu nanti bisa dilanjutkan setelah ini. Baik. Insya Allah. Dilanjutkan perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa lanjut studi, bisa lanjut berkarya, bisa lanjut. Amin. Baik. Dalam ikuti lomba gitu, tentunya ada beberapa hal yang dilombakan gitu. Kalau seorang Zulfa Dwi Putri itu ngikutin lomba apa ya? Yang di Malang dulu deh. Oke. Kalau untuk yang di Malang itu kebetulan cabang lomba yang saya ikuti adalah karya tulis ilmiah. Oh, KTI. KTI yang apa tuh? Maksudnya? Oh ya, sorry. Saya ngingetnya apa namanya? PMKM ya istilahnya. KTI jasa. Karya kreatif mahasiswa itu apa sih istilahnya kok? Oh, PKM. PKM kok PMKM. Ya, PKM saya juga ikut. Oh iya. Jadi PKM itu kan program yang secara nasional. Nah, kalau yang ini memang kalau yang PKM itu kan diselenggarakan oleh pemerintah, oleh Dikti. Kalau yang lomba ini memang diselenggarakan oleh beberapa universitas gitu di Indonesia, tapi memang skalanya tetap nasional gitu. Oke. Itu KTI saya kok rada ngeblank tadi, mohon maaf. Jadi KTI padahal. Iya, bulan puasa kali ya, lagi puasa. Iya, ini lagi puasa jadi agak sedikit. Oke. Ya gitulah gitu. Ya bukan menjadi alasan ketika berpuasa, cuman agak sedikit ngeblank aja sementara tadi. Mungkin karena faktor agak kurang tidur juga sih. Oke, saya lanjut. Di Malang itu juara dong? Atau masih belum beruntung? Jadi gini, jadi mungkin aku cerita dari awal ya. Jadi pertama kali banget ikut perlombaan itu karena memang aku ikut dalam organisasi di kampus namanya Medical Science Club. Nah, itu disingkat MSC. Nah, dari MSC itu aku mulai dikenalkan dengan lingkungan yang
sangat kompetitif gitu. Anak-anaknya itu sangat-sangat gimana ya, kalau bisa dibilang tuh ambis kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Hmm. Ambisius, sangat ambisius. Nah, dari situ aku mulai kenal dengan perlombaan-perlombaan seperti itu dan aku mulai tertarik untuk mengikuti salah satu lombanya. Nah, kebetulan pada saat itu event yang terdekat yang menyelenggarakan lomba adalah yang di Malang ini. Lalu Oke. aku dengan ngajak beberapa teman untuk gabung dan itu alhamdulillah dapat teman yang emang udah kenal gitu. Jadi kita kan kalau memilih tim itu yang memang harus kita tahu kemampuannya apa, kontribusinya apa, karena yang namanya tim harus semuanya berkontribusi, nggak bisa kalau hanya istilahnya numpang nama aja gitu. Jadi memang untuk menunjang kerjasama juga. Nah itu kita berangkat satu tim, kita bikin salah satu produk, aku lupa itu karena temanya gawat darurat. Waktu itu Mhm. saya bahas tentang nekolar kalau nggak salah. Oke. For your information, naik color itu di sini yang dipasang di belakang Ya, leher. Jadi kalau mm, ada kejadian emergensi, jejas dan lain-lain itu harus dipasangkan naik color gitu. Nanti lebihnya kita belajar sama-sama lagi. ya, ya. Jadi waktu itu adalah lomba pertamaku, yang mana waktu itu aku menjadi ketua tim juga, dan itu sangat-sangat memberikan pelajaran yang banyak karena baru pertama kali untuk presentasi di depan juri, di depan peserta yang lain, itu kali pertama. Jadi pastinya masih banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari lagi dan lagi gitu. Di samping kerjasama di dalam tim itu sendiri. Itu Mhm. juga sangat-sangat pengalaman yang sangat berharga untuk kedepannya gitu. Di lomba yang pertama kali ini aku belum bisa dapat belum bisa membawa piala, tapi aku bisa membawa pelajaran yang sangat banyak dari situ. Oke. Ya, antara lain gimana cara presentasi, kemudian gimana ide yang bisa bukan menjual, gimana ide yang bisa bisa dibawa untuk lomba, kemudian bagaimana kerjasama dalam tim, bagaimana mengelola sebuah tim, bagaimana karya ini. Pokoknya semuanya belajar dari lomba yang pertama ini. Mhm. Ya, Lalu ini aku lanjut cerita ya. lanjut lanjut. Oke, lalu di lomba yang kedua itu kalau kalau nggak salah ke Padang waktu itu. Kalau di lomba yang pertama ini aku berangkatnya secara tim, lalu di lomba yang kedua itu aku berangkat atas nama pribadi, bukan atas nama tim, tapi tetap membawa nama alma mater UGM. Jadi Dikirim pada oleh saat itu, alma mater, tapi lombanya ya, individu. ya Ya, betul, oke. atas ya, karena memang pada saat itu eh, aku daftar Hamin satu deadline, hari H deadline. Jadi memang sudah tidak memungkinkan apabila aku harus mencari tim dulu, kemudian mencari ide. Karena memang pada saat itu saya sendiri sudah punya ide dan tinggal mengolahnya dan satu hari full mengerjakan untuk karya yang dilombakan itu. Saya saat halo, sinyal ya. Ya, mohon maaf tadi terputus yang Oh ya baik. 1 hari full. Nah, itu terus terus apa Oh namanya ya baik. mati gitu. Iya Oke. maaf ini anyway sinyalnya agak kurang bagus ya di sini ya. Jadi minta maaf juga. Ya, ya nggak perlu Oke, minta maaf sih mungkin sebenarnya. lanjut. Oh iya ya. Oke, lanjut. Satu Oke hari full. lanjut. Oke, sebentar. Oke. Tadi yang bikin seorang Zulfa Dewi Putri itu yakin nih 1 hari persiapan, 1 hari akan close lock date untuk ini lomba, tapi saya yakin brand ikut. Apa yang memotivasi dan kok kampus mengizinkan gitu? Sebagaimana meyakinkan kampus untuk saya harus berangkat dan saya bisa jadi pemenang nih gitu. Namanya lomba ya kita jadi pemenang gitu. Hmm, ya. Jadi kalau untuk lomba seperti ini itu
awalnya kita nggak koordinasi dulu dengan kampus, tapi kita atas inisiatif sendiri, Mhm, kemudian daftar sendiri dulu, mhm, baru setelah itu ketika kita bisa masuk ke dalam 10 besar finalis, barulah kemudian kita kabari kampus untuk bisa membantu menguruskan tentang administrasi dan lain sebagainya. Nah, baru saat itu kampus istilahnya memberikan perhatian untuk kita gitu. Jadi memang itu mmm, awalnya usahanya apa ya, paling effort-nya itu memang dari yes, diri sendiri dulu. paling tidak saya sudah punya karya dulu, baru karya saya Ya, layak di-support atau tidak. Kalau tidak diperbaiki, kalau iya di-support, lanjut, gitu ya? ya betul. Oke, Memang untuk yang satu hari itu memang pada saat itu saya sudah memiliki ide. Nah, tinggal mhm, saya mengembangkan sendiri ide-ide saya sesuai dengan kreativitas yang saya miliki gitu. mhm. Kemudian Idenya itu yang saat itu apa lomba. kira-kira tuh? Oh, untuk yang di Padang itu saya mengangkat tema tentang depresi postpartum pada ibu hamil, pada Oh, ibu pasca melahirkan gitu. lalu setelah sampai di Padang, itu kan artinya sudah sampai disupport oleh kampus, itu sudah masuk Mhm, 10 besar dulu, disupport lah oleh betul, kampus. Dari berangkat, betul, transport, lalu biaya hidup di sana selama beberapa hari betul. itu dibiayai semua oleh kampus support. Termasuk pendamping biasanya ada sih atau berangkat sendiri waktu itu? Oh, kalau dari UGM sendiri jarang ya ada pendamping yang untuk lomba ini, kalau untuk perlombaan, kecuali untuk yang PKM itu memang Oh, ada pendamping yang kalau untuk lomba hanya apa ya, secara tertulis bahwa karya ini eh, oleh berangkat. siapa dengan didampingi oleh siapa kayak gitu. Oke, Tapi artinya dosennya jarang untuk bisa ikut. tapi tidak dilepas full semua, didampingi dari Tidak. apa? Tetap Oke. kami setelah setelah masuk ke dalam 10 besar finalis itu tetap selalu kontak, selalu dibimbing secara online gitu oleh dosen pembimbing kami gitu Oke. tentang idenya. Sampai di Padang, gimana cerita di Padang tuh? Nah, cerita di Padang tentunya banyak sekali hal baru karena memang di Padang itu budayanya sangat beda dengan yang di Jogja ataupun Solo karena aku dari Solo. Waktu di sana jujur yang paling terkesan itu adalah karena saya memiliki penyakit emah gastritis, Mhm. emah saya kambuh di sana di sana karena Makanan makanannya pedas, itu semuanya pedas, bersantan, santan. dan berminyak. Jadi pada saat sampai sana itu karena selalu disuguhi makanan seperti itu, akhirnya mah saya kambuh dan akhirnya saya beli roti tawar sendiri. Jadi saya bawa kemana-mana tuh selalu bawa roti tawar sama susu susu itu yang susu coklat cair kental itu. Mhm. Saya kemana-mana selalu bawa itu dan saya selalu makan itu, nggak pernah makan makanan yang di sana gitu. Artinya Tentunya tapi pengalaman baru bahwa ternyata setiap bepergian juga kita harus mikirin perut aman enggak gitu. Kalau enggak juga mood, kalau tidak cocok juga mood kita akan berantakan. Kalau mood sudah berantakan, semuanya juga akan ikutan gitu. iya betul. Jadi karena juga pada saat di Padang ini kan saya berangkat sendiri, maksudnya tidak Mhm, dengan tim. Nah, mhm, artinya saya juga kali pertamanya bagi saya untuk mengorganisir semuanya itu sendiri. Kan kalau mhm. ada tim itu kita bisa bagi-bagi tugas. Jadi mungkin Yes. ada yang membuat PowerPoint, mungkin ada yang ya pokoknya ada sendiri tugasnya. Nah, kalau ini saya mempersiapkan semuanya sendiri. Mhm, Nah, itu juga kali pertama bagaimana kita mempersiapkan secara pribadi untuk persiapan presentasi lomba. oke. Dan pada saat di Padang ini juga belum bisa membawa piala, tapi sekali lagi membawa pelajaran baru lagi yang bisa saya jadikan bekal untuk kompetisi selanjutnya. Oke. Paling tidak sampai di Padang tuh sudah masuk kualifikasi dan ya mungkin yang dikatakan jalan-jalan setelah lomba ada satu hari di mana semua peserta itu Oh, ada tentu. studi turnya atau tur apa sih istilahnya ya?
city tour ya kali. city tour ya, City betul. tour dari Jadi panitia yang memberikan mm, gitu. itu juga yang bikin salah satu motivasi untuk kembali mengikuti lomba kembali Oh, oke. mengikuti lomba gitu. Nah, waktu di Malang itu kita memang diajak jalan-jalan ke Museum Angkut, ke alun-alun dan lain-lain, dan itu memang gratis karena sekali lagi kan semua akomodasi, semua biaya ditanggung oleh fakultas. Jadi saya hanya Dan membawa diri dan membawa otak gitu. setelah itu Terus waktu ketagihan. ya betul. Ya sih. Oh, tadi Memang saya belum sih. cerita ya tentang gimana birokrasi di kampus saya untuk mendukung mahasiswanya Oh, dalam kompetisi-kompetisi seperti ini. oke, setelah ini kita bahas gimana Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan itu mensupport mahasiswanya sampai sebesar itu. Lanjut dulu tentang yang di Oh ya, Padang tadi. Kan sampai di Malang tuh, sampai Malang sudah ketagihan tuh sampai ke apa namanya di Malang, di mana Universitas Brawijaya ya. Ada iya jalan-jalannya betul. juga, terus lalu Mhm. ketagihan ada lomba, ngikutin lagi deh tuh ke Padang. Di Padang, di mana? Andalas. Iya, Anas, itu city tour-nya ke Padang Panjang. Oh, Padang artinya Panjang sama mana ya? lombanya, Saya lupa. maksud saya lombanya itu di Universitas Andalas. Iya betul, Ya, oke. Anas. Ya, kalau urusan kampus saya sedikit agak hafal di Indonesia lah. Jadi Oh iya iya. nggak gaptek-gaptek Oke aman oke. lah gitu. Tentunya Oke kampus-kampusnya oke agak oke. besar sih gitu. Oke, sampai intinya adalah sampai di Padang itu lomba dengan segala penilaian macam juri sudah masuk paling tidak sampai berangkat ke Padang itu kan sudah masuk di 10 besar sampai 10 Betul. itu ya ternyata masih belum dipercaya juga untuk menjadi juara, artinya belum dipercaya, masih harus berjuang lagi yang lebih dan Ya. lebih gitu. Nah, sekarang yang di Padang tuh pelajaran apa yang bisa diambil dari kultural mungkin kayak tadi mungkin mempengaruhi juga ketika makanan nggak bisa masuk ke perut, ya bukan nggak bisa masuk tapi masuk tapi bermasalah gitu. Itu mungkin salah satu faktor menjadi moodnya juga kurang bagus, lalu saat presentasi akan mempengaruhi juga. Persiapannya juga ya. Ya, oke. Apa yang bisa diambil atau pelajaran apa dari nih kalau ada viewersnya dari orang Padang mungkin bisa Lah, dikasih ya. Kasih kalau buat di orang Padang Padang gitu. itu ya, Nah, kalau di Padang itu kal apa secara budaya memang sangat-sangat berbeda ya. Jadi di sana itu pada saat itu um, yang terkesan di benak saya juga adalah ketika kita naik bus, maksudnya di jalan raya itu nggak ada yang naik kendaraannya itu secara pelan-pelan, semuanya kebut-kebutan. Nah, dan hmm, ada beberapa juga pelajaran dari teman tentang cerita gimana budaya di sana, tentang pernikahan, tentang pokoknya kita bisa jadi punya teman juga. Saya sekarang juga jadi punya teman dari sana karena mengikuti lomba-lomba ini, jadi menambah koneksi juga gitu. Apa ya, banyak sekali kalau nggak bisa disebutkan satu persatu sebenarnya pelajaran yang bisa saya ambil gitu. Mulai hmm, dari gayanya, kemudian gimana pelajaran tentang lombanya itu sendiri. Banyak sekali, Mas. oke. Ini kita mau bahas ini. Oke, biar nggak terlalu panjang nanti cerita kita mungkin ada part di mana kita ngebahas kalau kita berkunjung ke tempat yang baru lalu dengan budaya yang berbeda gimana harus bersikap, bagaimana harus Ya, melakukan sesuatu, bagaimana harus apa ya istilahnya beradaptasi itu mungkin ada partnya sendiri ya. Semoga nanti kita akan bahas di part selanjutnya gitu ya. oke oke. Biar ada bahan, bukan biar ada bahan sih, artinya biar ada pembelajaran buat kita semuanya, buat inspirasi aja sih. Ini masih dalam negeri gitu. Tentunya dengan pembelajaran setelah dari lomba tersebut dan jalan-jalan gratis tersebut, itu ada pembelajaran yang sangat baik tentunya. Dan saya lagi-lagi bilang kalau kalau kita sudah berbuat sesuatu yang baik dan itu dirasa itu that's my passion, that is saya ketagihan nih gitu. Pasti ingin merasa terus-terus dan terus. Nah, setelah dari Padang, mana lagi yang dikunjungi?
Bali waktu itu. Oh, Bali. Oke. Ya. Di Bali itu lagi-lagi saya ikut cabang lomba karya tulis ilmiah dan berangkat secara tim. Tapi kali ini memang sudah benar-benar dipersiapkan dengan baik dari karena udah dapat pelajaran dari yang sebelumnya, jadi kami sudah sedikit membawa bekal yang lebih gitu, dan memang konsep idenya memang sudah digarap dengan sangat matang dan sampai ke teknis presentasi, kemudian pokoknya semuanya sudah digarap secara matang dan alhamdulillah di lomba kali ini bisa